Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 10. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk materi di pelajaran matematika, yaitu di bab 1, yaitu kita akan mempelajari bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Begitu ya anak-anak. Kemarin kita sudah perkenalan di MPLS. Ini langsung saja untuk materi awal dari yang sudah Pak Nurul katakan tadi. Standar kompetensinya seperti ini, yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nanti ada 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu pangkat, kemudian akar, dan logaritma. Untuk kompetensi dasarnya itu cuma ada 2, yaitu menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma. Dan yang kedua adalah melakukan manipulasi aljabar dalam hitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma. Oke anak-anak, untuk pertemuan daring tahap 1 ini kita akan memfokuskan pada materi atau submateri, yaitu bilangan berpangkat. Tidak sulit untuk materi ini. Bentuk pangkat itu yaitu adalah sebuah angka yang di sebelah kanan atasnya itu ada bilangan yang lain atau bentuk yang lain atau tanda yang lain. Misalkan dicontohkan di sini ada 2 pangkat 3, yang artinya 2 pangkat 3 itu adalah perkalian yang berulang. Di sini bisa dibaca perkalian bilangan-bilangan yang sama disebut sebagai perkalian berulang dan bisa dilambangkan dalam bentuk pangkat seperti ini. Jadi ketika ada bilangan 2 pangkat 3, artinya ada perkalian angka 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 ya. Ini tidak asing, sudah pernah dicuplik di pelajaran-pelajaran kelas sebelumnya. Kemudian ada contoh lagi 5 pangkat 3, berarti ada perkalian yang berulang angka 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Begitu pula dengan 9 pangkat 3 yang artinya perkalian 9 sebanyak 3 kali. Begitu ya anak-anak. Ini tidak sulit, kita lanjutkan. Untuk definisi ini juga sama persis, yang artinya tidak berbeda jauh dari yang Pak Nurul jelaskan tadi di awal, yaitu adalah perkalian yang berulang. Jika A pangkat N ini adalah jumlah berapa kali kita mengkalikan dari angka yang kita pangkatkan, begitu. Di sini bentuk AN adalah bentuk bilangan berpangkat dengan bulat positif. Artinya bilangan pokok atau basis itu adalah bilangan positif, gitu ya anak-anak. Jadi artinya tidak bentuk pecahan atau dalam bentuk negatif gitu. Misalkan ada nilai atau angka 2 pangkat 2, berarti itu nilai pangkatnya positif. Tapi jika ada contoh bilangan yang di situ tertera 2 pangkat min 2, maka bilangannya itu atau pangkatnya itu bernotasi negatif. Kita lanjut biar lebih jelas. Di sini ada beberapa hal atau keistimewaan atau ciri-ciri bilangan berpangkat. Salah satunya di sini yang perlu kalian ingat biar tidak terjebak dalam sebuah persoalan matematika. Biasanya ada nilai yang sangat banyak kemudian dipangkatkan 0, kalian sudah bingung. Sebenarnya mudah sekali. Di sini ada sebuah sifat di mana bilangan berapapun, ini A yang bukan 0, artinya A ini bilangan apa saja atau berapa banyaknya, terkecuali 0, jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Bilangan berapapun terkecuali 0, jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Contohnya seperti ini. 2500 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya. Jadi kalian tidak usah bingung kalau ada bentuk soal seperti ini, bentuk angka seperti ini, kalian tidak usah bingung dulu.
Ini sebenarnya sangat mudah sekali, jawabannya tetap 1 tok gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini angkanya juga sangat banyak sekali, ini 123 123 1 juta, ini 1.917.324 dipangkatkan 0 cah. Nah, belum dikasih tahu sama Pak Nurul pasti kalian bingung hasilnya berapa ini soal apa begitu ya. Ini jawabannya sangat mudah sekali, jawabannya sama dengan 1. Ini sifat yang pertama. Kemudian lanjut, operasi perkalian dan pembagian bilangan berpangkat ini ya. Nah, di sini jika ada sebuah bilangan dengan pangkat tertentu dikalikan dengan bilangan yang sama dengan bilangan pertama yang pangkatnya berbeda, maka itu hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri, kemudian pangkatnya dijumlahkan. Nah, biar lebih mudah contohnya seperti ini anak-anak. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. 5-nya kan sama ya, bilangannya sama, pangkatnya berbeda, kemudian dikalikan di antara mereka itu. Maka kalau dijelentrehkan atau dirincikan, 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 kali 5, atau perkalian yang berulang 5 sebanyak 3 kali, kemudian dikali ya 5 pangkat 2, berarti 5 kali 5. Hasilnya kan sama juga ini, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5, berarti perkalian berulang bilangan 5 sebanyak 5, maka pangkatnya 5 pangkat 5. Bisa dipermudah dengan rumus yang sudah disebutkan di atas. 5 kali 3 dikali 5 pangkat 2 maka sama dengan 5 pangkatnya dijumlahkan 3 ditambah 2. Nih ya, jawabannya sama, 5 pangkat 5. Kebalikannya dari perkalian, ini ada pembagian di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini. A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Artinya langsung ke contoh ya. Contohnya ada bilangan 5 yang dipangkatkan dengan 4 dibagi dengan 5 yang dipangkatkan dengan 3. Itu kalau didefinisikan dengan cara manual, cara seyogyanya, 5 pangkat 4 itu adalah bilangan 5 yang dikalikan berulang sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 5 pangkat 3 itu adalah berulang selama 3 kali, 5 kali 5 kali 5. Nah, caranya mengerjakan kalau bentuk seperti ini, kita tinggal nyoret. Di sini di bawah ini ada 3, berarti yang atas dicoret juga 3. Sret, sret gitu. Maka tinggal 5, yaitu sama dengan 5 ini. Atau dengan cara formula yang sudah ada di sini, sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat, yaitu ketika ada bilangan 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3, kita tinggal nuliskan 5 kemudian pangkatnya yang atas kita kurangkan dengan pangkatnya yang bawah, 4 dikurangi 3, hasilnya 5 pangkat 1. Hasilnya sama dengan 5. 5 pangkat 1 itu artinya 5 ya, jangan sampai lupa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir untuk materi hari ini, yaitu pangkat bulat negatif. Kalau tadi itu semuanya itu adalah pangkatnya itu positif, sekarang kita mencoba untuk belajar yang pangkatnya negatif. Contohnya A pangkat min N. Itu agar lebih mudah kita bisa mengerjakan, bisa memproses dari sebuah bilangan yang berpangkat negatif, maka sama halnya bisa didefinisikan, bisa diartikan, atau persamaannya adalah A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi yang di sini maunya negatif, ketika dijadikan seperti ini menjadi positif, begitu ya. Atau sebaliknya, A pangkat N itu kalau kita bikin negatif pangkatnya, maka ada 1 per A pangkat min N. Langsung aja ke contoh, ini tidak banyak saya contohkan, tapi insya Allah ini sudah mewakili. Ketika di sini ada sebuah bentuk bilangan 3 dikali 5 pangkat min 2, maka kita akan kesulitan menyelesaikan seperti ini. Bagaimana cara mengerjakan seperti ini akan sulit. Maka 5 pangkat min 2 yang ini adalah pangkatnya negatif, kita ubah menjadi ini seperti ini. 3-nya tetap, kemudian dikali 1 per 5 pangkat 2. Nah, ini bisa dikerjakan. Sama dengan hasilnya 3 pangkat 5 per 2. Kalau kita teruskan lagi di sini, 3 per 5 pangkat 2 itu 5 dikali 5.
berarti 25, 3/25, maka kita bisa menyelesaikan bentuk soal yang seperti itu. Ini contoh sederhana. Untuk contoh-contoh yang lain yang kita lanjutkan di kolom yang berbeda, di sesi yang berbeda. Itu nanti tugasnya silahkan dicek di WA apa yang harus kalian lakukan. Selamat dan semangat belajar selalu, dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih untuk pertemuan saat ini. Kita lanjutkan besok di daring tahap 2. Pertemuan kedua yaitu tentang bentuk akar, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.